Oke guys, welcome back with me di Fab with Sharing sesi analisa RDA. Nah, hari ini gue kedatangan an RDA V2. Ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Nah, sekarang kita langsung unboxing aja, nggak usah lama-lama. Ya. Bentuknya kayak mirip apa nih? Menarik sih. Di sini kita dapat 3 AFC, yang satu udah terpasang ya di RDA-nya. Nah, di sini ada angkanya nih. Ada 1, 3, berarti yang di sini 2. Nah, angka ini menunjukkan besarnya air hole dari AFC si NRDA V2 ini. Nah, kalau yang satu itu AFC-nya lebih kecil untuk lubangnya, dan yang 3 itu paling besar. Nah, untuk yang 2-nya itu yang medium. Nah, seperti ini ya cara buka si RDA ini. Menarik loh. Desain capnya lucu sih. Menurut gue lucu banget. Niat dia bikinnya. Nah, coba kita buka dulu. Nah, ini decknya guys. Ini baru gua cuci ya, karena untuk kebersihan. Jadi kalau misalnya baru kalian unboxing barang, terutama RDA, sebelum kalian pakai, better itu kalian cuci dulu. Karena kita nggak tahu kan, mungkin di pabriknya dipegang-pegang atau apa. Ya biar lebih bersih lah. Sekarang decknya itu kalau yang NRDA V1 itu kan kotak tok gitu. Sekarang kotaknya kayak dibagi 4, jadi ada 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 pos. Nah, terus kalau dilihat-lihat mirip sama RDA apa ya? Tapi it's okay, nggak masalah, karena kalau misalnya mirip-mirip itu wajar. Karena ya bentuk juga gitu-gitu aja sih, segitiga, kotak, bulat ya, apalagi. Ya. Nah, jadi ini bottom cap-nya seperti ini. Nah, bottom cap ini nanti kalian bisa pasang AFC-nya seperti ini. Nah, dan dia bisa kalian gonta-ganti sih. Dan ini by the way AFC-nya itu fix ya. Jadi kalian nggak bisa atur airflow, kecuali kalau misalnya kalian pengen lebih padat ya berarti kalian cukup ganti aja AFC-nya pakai yang angka 1. Nah, kayak gini. Set. Dan untuk top cap-nya, jujur sih ini menarik banget ya, karena sistemnya mirip kayak RTA. Jadi dia apa ya nyebutnya ya, kayak locking system mungkin atau apa. Nah, ini dia nutupnya kayak RTA, jadi kayak masuk lalu diputar. Jadi masuk terus diputar kayak gini. Nah, udah kelok. Cantik sih, menurut gue ini cantik banget. Untuk RDA-nya cantik. Nah, kira-kira di boxnya ada apa lagi nih? Oke, nah kayak gini dong, dikasih coil trimmer. Nih, ada coil trimmernya. Jadi kalau misalnya kalian bingung pakai tinggi kaki coilnya berapa, itu bisa kalian pakai coil trimmernya aja. Karena di sini udah ada fix ukurannya, ada yang 5 dan ada yang 7. Terus di sini dapat kunci L, ada pin squong juga, sama spare screw ya, ada spare screw-nya, dan ini pakainya hexagon, makanya cuman dikasih kunci L. Dan di sini dikasih kapas, kapas doang ya, sama kapas doang. By the way, ini Hellvape ya. Oh, manufakturnya berarti dari Hellvape, tapi kalau desainnya itu tetap dari Coilturn. Oke, di sini ada manual booknya juga. Nah, kalian juga bisa baca-baca untuk tahu informasinya tentang RDA ini ada apa aja, ya. Oke, mungkin untuk unboxingnya cukup, nggak terlalu ribet juga ya. Nah, sekarang yang kita siapin itu adalah coil trimmer. Lalu kunci L-nya ini nggak usah dimasukin dulu ke dus, karena kita akan coiling nanti setelah kita analisa RDA-nya. Nah, seperti biasa,
Kalau udah kita unboxing, lanjut ke laptop. Oke guys, nah ini kita udah gambar ya si NRDA V2 ini. Nah, gue juga udah mengilustrasikan kalau si RDA ini ada coilnya. Nah, untuk tingginya berapa itu bang? Untuk tingginya jarak coilnya itu, jadi dari bagian bawah coil sampai ke permukaan deck itu kurang lebih 1 mili. Nah, untuk jarak coilnya gua mencoba di angka 4 mili. Jadi jarak antar coil ya kiri sama kanannya itu jaraknya kurang lebih 4 mili. Nah, kira-kira hasil airflow-nya itu bakalan kayak gimana? Oke, langsung kita tes aja. Kira-kira airflow-nya akan jadi seperti apa. Oke, waktunya kita tunggu guys. Kerjaan banyak banget deh. Ntar ada aja. Ini kok ngebul malah pusing. Coba lagi deh. Kepala aku bener-bener pusing. 100 mg pantesan aja gimana gue. Iya apa nih? Nah, kalau liquidnya cuma 4 mg mah nggak akan pusing. Ini baru pilihan gue. Baru bisa. Chain vaping juga nggak apa-apa. Ini belum diganti. Beli Teco Liquid Salt nih, tapi low salt 4 mg doang. Yuk semuanya beli. Oke guys, nah ini udah beres ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Ini dia. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Di sini ada line yang warnanya hijau muda, terus ada yang biru. Nah, kalau biru itu tekanan udaranya atau velocity, atau kecepatannya itu nggak terlalu tinggi. Nah, kalau yang hijau itu ada pressure atau enggak ya ada tekanan lah. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang garis hijau itu kena ke coil, otomatis ini menyisir bagian coil. Karena yang kita harapkan adalah airflow itu ya bisa menyisir ke seluruh bagian coil. Nah, mungkin kita tes aja dulu ya. Kira-kira kalau misalnya pakai jarak 4 mili itu hasilnya akan seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya nggak enak ya kita rubah lagi. Oke? Jadi kita build. Nah, di sini gua pakai mode Geek Vape yang touch ya, dia touchscreen. Keren sih warnanya ya. Oke, kita pakai coil Teco. By the way, ini coil ya, bukan Teco beneran. Gue bikin tagline sendiri ya. Oke, nah tingginya tadi itu harus 1 mili. Berarti bener-bener harus agak dempet. Nanti kita potong di 5 ya. Kita potong di 5. Fungsi kunci L ya buat buka skrunya. Biar kalian bisa pasang coil. Ingat jaraknya itu harus 1 mili. Kalau ketinggian airflow-nya ya nggak akan kena ke coil secara sempurna. Sayang. Bisa jadi. Ada beberapa yang misalnya lu coilnya ketinggian itu malah jadinya manis doang, flavornya nggak berasa. Karena untuk yang NRDA V2 ini boleh dibilang cukup pendek gitu loh. RDA-nya ini cukup pendek karena tingginya itu kurang lebih kalau nggak salah ya itu 20 mili kita ukur deh. Nah, ukurannya cuma 21 mili, berarti 2,1 cm doang. Kecil banget kan? Ini kecil banget. Jadi boleh dibilang posisi coil ke drip tip itu dekat. Nah, ini udah kurang lebih 1 mili. Coiling terlibat hari ini. Ya nggak masalah sih. Selama rasanya jos kan, kenapa enggak? Oke. Nah, sekarang kita pakai lagi kaki coil
yang tingginya 5 mili. Nah ini bisa diikuti nih sama produsen-produsen yang punya RDA postless, itu tolong dong dikasih coil trimmer dong. Karena kita juga bingung kalau kita harus ngira-ngira. Ntar kalau misalnya pakai perasaan terus baper. Betul. Cuaks! Cuaks. Baper mulu, jadian kagak. Nah jaraknya itu 4 mili. Ini masih 3, berarti kita harus agak renggangin lagi. Nanti kita akan rubah beberapa posisi. Kita akan langsung tes. Kira-kira nanti hasilnya akan seperti apa. Ini udah kurang lebih 4 ya. Sip, udah 4 mili ya guys ya. Nih ya, 4 ya. Nah sekarang waktunya kita dry burn. Jangan lupa untuk turunin watt-nya dulu. White putih, cok. Karena white lebar kan ada. Weight, itu weight. White. Weight. Oke. Wide. Oke, 35 watt itu dapatnya di, oh kita naikin lagi. Kita cari di 2,5 volt aja. Look at that brother. Oh my god, keren banget sih. Oke, nice. Dan kita akan pakai kapasnya Cotton Bacon V2. Biar penyerapannya juga bagus nih. Kalau nggak disisir kenapa sih mas? Emang mas? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa juga kan? Nggak apa-apa. Ya kan biar rapi. Oh, biar rapi aja. Katanya sih ini katanya ya. Katanya bisa memperbaiki penyerapan liquidnya. Cuman kita nggak tahu nih. Betul apa betul nih. Oke, kita potong. Jadi karena di sini ibaratnya banyak hal yang bisa kita ulik, kayak pakai AFC yang 2, pakai AFC yang 3, atau misalnya pakai AFC yang 1, ukuran yang 1. Dan jarak coilnya juga bisa kita adjustment gitu sesuai dengan selera kita. Gue putuskan untuk review hari ini atau analisa RDA hari ini itu kita hanya menggunakan satu jenis AFC aja. Sisanya itu kalian bisa ulik sendiri dan sesuaikan dengan selera kalian, oke? Karena kalau misalnya gue cobain satu-satu, analisanya panjang, Pak. Nah, lebar jatuhnya. Iya, bisa-bisa Anda yang videoin ini, kameramen itu lembur kalian. Lembur sampai malam. Lembur sampai malam. Malam, bulan depan. Di sini gue pakai liquidnya Hero 57 yang Moon Rabbit. Kita coba ya. Feeling gua kalau misalnya kita agak, ini kan posisinya agak lebar nih, otomatis posisi coil sama air hole itu deketan. Feeling gua ini agak padat meskipun pakai yang 3, plus throat hitnya lebih kerasa, lebih nendang lah. Tapi kita lihat ya apakah betul analisa gua. Oke, kita langsung tes aja. Meletek guys. Aduh, ini udah pakai yang 3, kita pakai yang 3 aja. Karena gua nganalisanya pakai yang airflow ring controlnya atau AFC-nya itu pakai yang 3. Sudah, ini kita pasang. Oke, kita pasang drip tip. Untuk powernya kita pakai 76. Kita kejar di 3,7 volt. Nah ini dapat di 3,75 ya. Mari kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kayak jaki. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Di sini throat hitnya agak garuk di sini. Dari segi manisnya sih nggak terlalu over, pas. Jadi kalau misalnya kalian lihat gitu ya, jaraknya tuh kayak gini nih, DFC-nya nih, ya, nih kayak gini. Kalian bisa lihat ya, coil sama air hole-nya itu deket banget. Oke? Throat hitnya sih, gila. Sedikit tight, tapi kayaknya kalau misalnya gua deketin coilnya ini bakalan ngeplong. Tapi kita coba aja. Nah sekarang karena kita udah tes, kita balik lagi ke laptop. Kita bakalan coba rubah
jarak antar coilnya itu jadi 2 mili. Oke, kita rubah jadi 2 mili. Sip. Nah, ini langsung kita analisa. Kira-kira hasilnya kayak gimana ya? Apakah ada perubahan? Let's see. Kita buka-buka dulu kapasnya. Kita rubah lagi jadi 2 mili. Kita turunin lagi wattnya. Karena kita mau dry burn, jadi tinggal pasang coil aja. Oke ya, nih ini udah sama atau belum warnanya? Sip, udah nyalanya udah bareng. Udah, tinggal kita lihat hasilnya. Kira-kira hasilnya akan seperti apa? Oke, nah ini ya guys, hasilnya jadi seperti ini. Nah, di sini masih ada ya yang hijau yang ibaratnya menyapu ke seluruh bagian coil. Ke permukaan coil, sorry, bukan ke seluruh bagian coil tapi ke permukaan coil. Cuman bedanya di yang bagian tengah itu lebih signifikan gitu, yang apa, airflow yang menyapu ke permukaan coilnya. Nah, jadi boleh dibilang yang jaraknya 2 mili itu hasil airflow-nya lebih bagus. Mungkin teman-teman bisa langsung rewind aja videonya, dilihat lagi, kalian bandingin kira-kira posisi coilnya mana yang lebih banyak, posisi airflow mana yang lebih banyak menyapu bagian coil. Tuh, menyapu ke permukaan bagian coil. Dan menurut gue sih feelingnya yang 2 ini sih yang bagus ya. Oke lah, kita tes. So far sih dari airflow-nya oke sih. Ini bener-bener nyapu ke seluruh bagian coil sih. Nice coil torch. Jadi kita kasih jarak 2 mili. Masih kurang. Kita tambahin lagi. Nah ini ya guys, udah 2 mili ya. Pas ya di 2 mili. Langsung kita dry burn lagi. Takutnya ada hotspot. Nah kan ada hotspot. Jadi kalau misalnya kalian pindahin posisi coilnya, otomatis pastiin jangan sampai ada hotspot. Karena ketika kalian pindahin posisi, otomatis posisi coilnya berubah lagi. Ya, jadi ada kemungkinan untuk hotspotnya kembali datang. Seperti dia yang udah pergi tiba-tiba datang kembali. Oke, sudah bareng ya. Nice. Mari kita coiling lagi. Mari kita wicking lagi. Nah, kalau misalnya nih, ini tips juga. Kalau misalnya kalian ngerasa ini ketipisan atau ketebelan, kalau kalian tarik gini dia kapasnya ketarik, itu berarti ketipisan. Nah, tapi kalau misalnya yang ngepas, itu posisinya jadi kayak gini. Ketika kalian masukin, itu gampang masuknya. Tapi ketika kalian tarik kayak gini, itu kapasnya nggak ketarik. Nah, itu berarti tebel kapasnya udah pas. Jadi buat teman-teman yang bingung, bang, pasnya kapas itu segimana sih? Nah, parameternya kayak gitu aja ya. Itu tips gua sih. Mungkin ada tips yang lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, yang ini juga sama. Tuh, pas ditarik nggak ketarik kan? Tapi kalau kita tahan, ini ketarik. Oh, itu berarti udah pas. Oke, waktunya kita sisir kembali. Wow, acak-acakan sekali. Kita bersihin dulu, kita rapihin dulu ya, biar enak. Oke, nah waktunya kita rapihin. Kapasnya kita masukin dulu ke juice well-nya. Nah, ini juga. Ini sih kalau feeling gua bakalan agak lebih ngeplong kalau pakai yang ukuran 3 ya. Nah, ini kita priming. Nah, kita naikin lagi ke 3,7 volt. Itu berarti main di 76 watt. Oh, 77. Nah, ini 3,75 sama seperti tadi dapatnya di 3,75. Kira-kira hasilnya akan seperti apa? Oke. Waktunya kita tes. Ya, lebih ngeplong. Terus untuk throttle heatnya juga nggak terlalu galak kayak tadi kita dempetin ke air hole.
Tapi menurut gue ya, ini menurut gue, manisnya kok turun ya? Menarik sih RDA ini tuh, banyak banget sih hal yang bisa kalian ulik di sini. Entah kalau kalian misalnya kurang suka nih pakai yang 3, kita pakai yang 2 gitu. Itu bisa kalian adjust banget. Terus bisa kalian adjust, terus juga kalau misalnya kalian pengen jarak coilnya juga bisa kalian adjust. Jadi banyak banget experience yang bisa kalian dapetin. Ini gua pakai yang 2. Mantap. Jadi overall RDA ini untuk di angka 700 ribuan menurut gua ya cukup worth it lah, apalagi buat teman-teman yang suka ngulik, yang suka explore masalah flavor, kalian bisa coba si NRDA V2 ini. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama V1, jujur kalau dari gua nggak bisa dibandingin. Kenapa? Meskipun sama-sama dikeluarkan sama coil third, tapi decknya itu sudah berbeda dan air hole-nya udah beda. Jadi nggak bisa apple to apple gitu, jadi nggak bisa kita bandingin. Nah, oke lah, menurut gue ini oke. Jadi buat teman-teman yang pengen coba, silahkan langsung gas aja ke toko kesayangan kalian dan langsung coba sendiri dan setting. Kalau buat yang teman-teman yang nggak tahu cara settingnya gimana, bisa ikutin cara setting gua. Atau misalnya teman-teman udah dapat settingan sendiri, ya silahkan monggo pakai settingan kalian aja. Jadi tidak perlu settingan gua jadi patokan. Ini hanya sharing aja kira-kira airflow-nya itu seperti apa. Ya, mungkin sekian dari gua. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Kalau misalnya kalian nggak suka, ya silahkan tekan tombol dislike-nya ya. Jangan lupa share video ini buat teman-teman ke teman-teman kalian yang perlu tahu tentang informasi ini. So, see you, sampai jumpa di next konten Vape with Sharing bareng gua Aldi dari Vape Education. So, see you guys. Thank you. Bye-bye.